Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiona Nejaretno dalam program Ngobrol Politik, edisi Rabu 10 Juli 2024. Dan tentunya kita akan membahas satu orang, satu narasumber, satu figur tokoh yang tentunya sangat kompeten dan juga bisa menjadi inspirasi bagi Tribuners karena ia akan masuk dalam bursa pilkada di tahun 2024 ini dan masuk menjadi calon wali kota Makassar. Ia juga sekaligus menjadi ketua dari kerukunan keluarga Turatea dan juga merupakan satu-satunya tokoh yang berasal dari birokrat Makassar nih. Masuk dalam bursa calon wali kota Makassar. Langsung saja kita sapa, ada Bapak Irwan Adnan selaku kandidat Wali Kota Makassar, dan kita akan membahas bagaimana berani tinggalkan zona nyaman demi warga Makassar. Langsung saja kita sapa, selamat sore Pak. Sore, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak, semangat? Ya semangat lah. Semangat pagi ya Pak? Semangat terus. Semangat pagi. Ya. Mungkin boleh disapa dulu Tribuners nih yang sedang menyaksikan kita nih Oke. Pak. Assalamualaikum Tribuners yang luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Ya, terima kasih Pak Irwan sudah menyempatkan waktu ke studio Tribun Timur, Siap. berbincang bersama Vio dan tentunya membagikan informasi yang dibutuhkan nih oleh seluruh warga Oke, ya. Kota Makassar, Pak. Iya. Lantas Pak, bagaimana kesibukan Pak Irwan Adnan akhir-akhir ini? Iya. Jadi kesibukan ini yang pertama pasti karena kita masih PNS ya, masih ongoing semua. Nanti setelah itu baru kita sibuk-sibuk dengan urusan-urusan politik lah. Nah itu Pak, karena masih sibuk-sibuk nih sebagai Iya. ASN Pak, khususnya menjadi staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Setda Kota Makassar Pak. Iya. Lantas Pak, bagaimana membagi waktu antara menjadi PNS, ASN, kemudian masuk nih dalam bursa Wali Kota Makassar Iya. Pak? Ya memang dibutuhkan effort yang luar biasa ya. Jadi kita harus bisa membagi waktu kantor dengan waktu kita berinteraksi dengan politik gitu. Jadi itu dimulai jam 4 biasanya. Oh. Ya kadang setengah 4 saya udah siap-siap lah. Iya. Sampai malam. Baru terjun ke lapangan gitu ya Iya. Pak? Lantas bagaimana aspirasi masyarakat yang ditemui Pak? Alhamdulillah ya, sejauh ini penerimaan mereka juga sangat luar biasa ya. Itu terlihat jelas dengan banyaknya permintaan-permintaan untuk lakukan pertemuan, sosialisasi, interaksi dengan kami ya. Jadi saya kira mudah-mudahan ini bisa jalan terus lah. Iya, Pak. Kalau misalnya menyoal kesibukan gitu ya, ada prioritas menjadi atau yang menjadi tanggung jawab sebagai ASN, kemudian ada juga prioritas untuk membagi waktu nih ketemu masyarakat. Bagaimana Pak membagi waktu itu? Maksudnya boleh lah bagi tips and triknya Pak. Sebagai seorang pegawai mungkin yang istilahnya hektik di dunia kerja, kemudian harus menyerap lagi aspirasi masyarakat, gimana? Ya tentu kita harus disiplin dengan waktu, kemudian membuat skala prioritas. Ya, yang mana yang lebih penting dan harus kita lakukan dulu. Tapi paling tidak yang sekarang yang saya lakukan ini kan tentu urusan kantor dulu kan. Iya, benar. Nanti setelah itu baru kita masuk ke aktivitas politik itu tadi. Ya, sedapat mungkinlah saya tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya sebagai PNS atau birokrat di staf ahli ini. Benar. Memang kalau staf ahli sih tidak seperti pada saat kita menjadi kepala SKPD ya. Waktunya agak-agak sedikit tidak terlalu sesibuk mereka lah. Iya. Ya, nanti kita coba bahas Pak ya mengenai kepala SKPD ini Pak. Oh iya. Bagaimana perjalanan karir seorang Pak Irwan Adnan nih Pak. Tapi sebelum itu Pak, kita juga mendapat bocoran bahwa bahkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwan, satu hari bisa dapat atau juga berkunjung ke beberapa kecamatan nih sekaligus Pak. Lantas untuk satu hari bisa berapa Pak? Dari 15 kecamatan nih? Minimal 2 lah. 2 kecamatan setiap harinya? Iya, 2 kecamatan. Kadang juga 1 kecamatan tetapi kegiatannya berbeda. Itu jadi kita atur sedemikian rupa supaya waktu itu tidak terbuang percuma, kan lebih efektif aja gitu. Ya, karena kan beda kalau kita jalannya siang kan itu. Nah, kadang sore kita udah mulai start, kemudian jalan lagi, break maghrib, lanjut lagi. Biasanya sampai pukul berapa sih Pak? Wah, kalau
Kadang sampai jam 12-an. 12 malam, iya. Pak? Oh, iya. Mungkin juga bagi Tribuners begitu yang nanti akan menemui Pak Irwan Adnan ketika bersilaturahmi ke lokasi begitu Pak ya, ke beberapa kecamatan. Kira-kira mereka perlu persiapkan apa aja nih Pak? Oh enggak lah, enggak ada yang perlu dipersiapkan kok. Saya kira tidak ada yang begitu. Saya malah bersyukur kalau mereka mau ketemu saya gitu ya. Ya sih silaturahmi biasa aja. Paling kita ngopi, ngeteh, ya. Bertukar cerita. Kalau ada pisang gorengnya cukup nih. Nggak ada yang terlalu berlebihan, biasa aja. Berarti yang perlu dipersiapkan adalah aspirasinya aja, ya, harapan-harapannya mungkin ya Pak. Jadi kita menyerap aspirasi mereka. Saya selalu mengatakan pada saat kita ketemu, coba kira-kira apa sih sebenarnya yang paling kita butuhkan ini ya. Nggak usah terlalu dipikir, langsung aja yang keluar gitu. Iya. Yang terbersit ya Pak? Iya, yang langsung yang ada di pikiran gitu. Jangan dipikir dulu. Iya, jadi supaya saya bisa mencatat. Ya, saya bisa mencatat. Oh, di kecamatan A ini yang dibutuhkan. Ternyata kecamatan B persoalan-persoalan atau isu-isu ini. Itu saya catat semua. Inilah nanti rangkumannya nanti akan kita buatkan ke dalam visi misi kita dengan program kerja. Oh, berarti saat ini belum bisa disampaikan Pak visi misinya? Secara umum oke lah ya. Mungkin apa yang bisa kita lakukan nanti bolehlah ya. Tapi ada juga yang mungkin belum bisa saya sebutkan kan karena lebih detail ya Pak. Lebih detail karena ini menyangkut dengan strategi gitu loh. Pak, ini dari 15 kecamatan yang ada di Kota Makassar Pak sudah disusuri semua nih? Iya, kecuali satu. Iya. Minus 10 nih. Minus 10 karena kan saya masih kerja nih ya. Iya. Nah, paling juga saya bisa sasar mereka di waktu libur. Itu pun juga waktunya belum ketemu ini ya. Mudah-mudahan di bulan ini bisalah saya berkunjung ke pulau itu. Pulau Sangkaran ya? Iya, ke Pulau Sangkaran. Di situ kan ada beberapa pulau kan? Iya. Ya seperti itulah. Jadi itu yang masih menjadi PR ya Pak? Iya. Kalau berbicara tentang maksudnya perjalanan Pak Irwan Adnan itu menyusuri 15 kecamatan, 14 kecamatan yang sudah disusuri Pak. Kira-kira apa nih poin terbesar yang disampaikan oleh masyarakat? Mungkin boleh disampaikan sedikit nih Pak. Iya. Walaupun nggak harus disampaikan semuanya ya Pak. Boleh. Iya, yang paling penting kalau saya lihat ya, kalau kita membahas itu, rata-rata ini mengeluhkan terkait dengan lapangan kerja. Lapangan kerja. Iya. Ya, lapangan kerja dan harga bahan pokok lah yang tinggi. Ini dua ini yang mengerucut selalu. Ya. Mungkin bosan dengan persoalan banjir, dengan macet. Atau infrastruktur ya Pak? Iya, infrastruktur juga masuk. Ya, tetapi saya melihat ada poin-poin yang paling sering diutarakan itu. Ya, gitu. Jadi mungkin salah satu nanti program kita ini bagaimana menyiapkan lapangan kerja itu. Ini yang paling utama kalau menurut saya di Kota Makassar. Ada juga yang menyebutkan terkait dengan pemberdayaan UMKM, segala macam ya, anak-anak muda kita yang sangat luar biasa. Generasi milenial ya Pak. Tapi semua nanti akan berimplikasi terhadap penyediaan lapangan kerja itu. Dan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita di masyarakat. Gitu loh, saya lihat seperti itu ya. Oke, mungkin ini juga penting Pak. Pertanyaan mengenai bagaimana kesan pertama masyarakat begitu ketika berjumpa dengan Pak Irwan Adnan. Ya exciting lah. Iyalah. Ya, mungkin juga ya karena saya memang sebenarnya baru pertama kali ini ikut pilkada ini, kontestasi bacalon ini. Biasanya kan saya cuma membantu ngurus bapak, ibu, kemudian anak, kakak dan sebagainya. Ya, hampir memang saya selalu bergelut secara tidak langsung gitu ya di sini. Mungkin saya juga karena terlalu banyak juga saya punya organisasi ya, sehingga itu juga yang membuat mereka mengenal gitu ya Pak. Ada juga sih yang, ternyata PNS gitu ya. Oh ini yang biasa saya lihat gambarnya nih di restoran-restoran. Ada juga yang begitu, macam-macam lah. Dulu kan saya punya waktu di Bapenda kan saya ada memang, program kali ya Pak? Iya, untuk mensosialisasikan bagaimana kita membayar pajak dengan baik gitu. Ya, seperti itulah. Iya, sebenarnya Vio banyak pertanyaan nih di kepala, tapi rasanya yang paling penting ditanyakan ini adalah pada saat 2019 lalu Pak, ini kan ada isu mau naik juga nih, pilkada. Itu kemudian memantapkan diri 5 tahun kemudian, apa saja sih persiapannya Pak Irwan? Sebenarnya memang dari 2019 itu ada wacana saya mau maju ya. Tetapi pada saat itu bersamaan dengan saya dijadikan sebagai pilot project oleh KPK gitu untuk peningkatan pendapatan asli daerah.
Dan alhamdulillah 2019 itu saya tembuskan PAD kita sampai 1,2 triliun gitu. Itulah salah satu pencapaian yang paling berkesan, Pak. Luar biasa lah ya. Dan saya kira harusnya ini kan 2019, ini 2024 ya. Harusnya sih sudah bisa dua kali lipat sih sebenarnya kalau saya pikir ya. Harusnya bisa ya, gitu. Itu sebelumnya juga kita lakukan beberapa inovasi-inovasi ya terkait dengan pelayanan publik. Ya, saya kira itu. Pada saat saya di tata ruang, kemudian saya di PU sempat juga ya. Saya di asisten 2 itu malah banyak sekali pekerjaan saya pada saat asisten 2. Jadi sudah terbiasa ya Pak dengan banyaknya pekerjaan, kompleksnya permasalahan mungkin hampir ya Pak? Semua ya. Sudah khatam ya Pak? Kalau kita di asisten 2 itu kan untuk jalur koordinasinya kan banyak banget itu ya. Banyak sekali, ada kesehatan, pendidikan, kemudian terkait dengan bidang-bidang perekonomian, pendapatan, retribusi dan sebagainya gitu. Banyak hal ya, jadi itulah kenapa termasuk lingkungan lah ya, termasuk bagaimana pengelolaan sampah kita. Makanya pada saat saya asisten 2 itu, saya menjadi ketua tim pro ya, ketua tim pengarah pada saat itu, ex officio dari Pak Wali, Pak Dhani, sehingga saya menghandle hampir semua bidang-bidang itu, termasuk salah satunya bagaimana kita bisa mendapatkan Adipura pada saat itu. Nah, gitu. Ini pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan oleh Pak Irwan Adnan, maksudnya berkat tugas itu ya, berkat yang diemban. Benar. Jadi, tapi saya nggak bekerja sendiri. Iya, pastinya Pak. Saya selalu membentuk tim yang efektif. Tapi ada seorang pemimpin pastinya dalam situ, Pak. Pastilah ya. So it's like sama dengan kalau kita who the man behind the gun gitu lah. Sepertinya itu. Oke, berarti Pak mungkin ini secara garis besar Pak Irwan Adnan sudah hatam nih mengenai wilayah Kota Makassar ya? Almost lah, hampir lah. Dan itulah yang menjadi bekal Pak Irwan optimis Pak di tahun 2024 ini? Iya, sepertinya itu ya. Karena saya menganggap kalau saya masih parsial-parsial, kepala dinas, kepala badan, asisten, sekarang staf ahli, tidak secara holistik gitu ya. Tidak secara komprehensif kita bisa membantu masyarakat kita gitu. Nah kalau saya bisa menjadi pemimpin, ya mungkin kebermanfaatan saya untuk warga Makassar kan bisa lebih secara menyeluruh gitu ya, bukan hanya satu bidang aja gitu. Gitu. Untuk itu Pak, izin Pak Irwan Adnan boleh analogikan mungkin Kota Makassar itu seperti apa sih analoginya Kota Makassar bagi Pak Adnan? Irwan Adnan. Kalau kita melihat ya, Kota Makassar ini selalu saya bilang ya, kalau kita hidup dalam kolam misalnya ya, walaupun ini saya ngambil dari Pak PJ Gub kemarin ngobrol di situ dengan Pak Prof. Nah ini kita andaikan ini Makassar ini seperti kolam ikan gitu ya. Pemerintah itu ikannya gitu. Nah kalau ikannya itu hidup berinteraksi di dalam kolam itu dengan kolamnya jernih, ngalir dan sebagainya kan ikannya juga enak hidupnya. Artinya apa? Ada simbiosis mutualisme yang harus kita bangun di kota ini ya. Apalagi kalau kita lihat kota ini kan sebenarnya mencakup dua aspek ya, fisik dan non fisik. Nah gitu loh. Ya fisiknya bagaimana kita bersilaturahim, berinteraksi, berinternalisasi dengan warga masyarakat gitu, termasuk infrastruktur yang ada di dalamnya gitu kan gitu. Itu secara fisiknya. Ya non fisiknya bagaimana tatanan sosial di masyarakat ini kita perbaiki gitu loh. Kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah ini kan sebenarnya yang harus kita lakukan dalam membangun suatu kota. Kota ini kan harus nyaman oleh warganya gitu ya. Nah kalau kita berbicara nyaman, aman, tentram, tertib, saya kira kota ini sangat kondusif gitu ya. Inilah yang kita harapkan. Ya, bagaimana kita jalan itu terasa aman, jalannya enak, kita nggak kesandung juga. Ya kotanya bersih gitu. Bahkan saya biasa ngelihat ya, kita terinspirasi kalau kita melihat kota. Ada satu negara di Afrika itu yang bersihnya luar biasa itu. Di Rwanda itu kalau kita lihat itu salah satu kota terbersih di Indonesia. Ini kalau kita berbicara kebersihan ya. Kemudian Makassar juga ini harus memiliki tempat-tempat ruang publik yang terbuka, yang memang aksesnya tidak dibatasi oleh public space. Ya namanya juga public space kan, ruang terbuka hijau kita. Ya sehingga kita bisa menikmati
alam, menikmati oksigen, udara yang baik. Kita tidak perlu membutuhkan biaya yang besar hanya untuk healing dan sebagainya, ya kan seperti itu, iya kan? Lingkaran hijau ya? Iya, sebenarnya ada sih, cuman aksesnya kurang bisa diakses. Artinya Karebosi misalnya, ya begitu besar lapangan Karebosi. Tapi kalau kita mau berdialog secara olahraga pasti tidak bisa, susah ya. Mau kayak main bola di sana pasti mungkin juga kita aturan-aturannya mengeluarkan biaya dan sebagainya. Benar. Kemudian pagarnya minta ampun, ya tertutup seperti apa ya. Nggak tahu aksesnya dari mana, Pak? Ya, nah inilah sebenarnya harus kita rubah secara sederhana saja sebenarnya. Itu kalau kita membuka itu, masyarakat bisa lebih lepas, bebas untuk menikmati itu. Termasuk juga anjungan sebenarnya ya. Sekarang sih mungkin kalau menurut saya sisa diperbaiki, ya aksesnya bisa lebih diperbanyak sehingga manfaatnya itu jauh lebih besar untuk masyarakat. Kemudian beberapa penataan yang kita bisa lakukan di sekitar Pantai Losari itu, kalau perlu nggak usahlah ada mobil di situ kalau malam, bisa buatlah dia kan. Artinya ini kita memberikan beberapa alternatif ya kepada masyarakat, gagasan supaya mereka bisa livable ya istilahnya gitu. Dari hal pekerjaan juga gitu, UMKM juga bisa kita perbaiki. Terbangun juga. Itu salah satu aja, salah satu. Gitu. Ya kalau berbicara tentang fisik atau tadi 2 poin fisik dan non fisik, fisik kan berbicara tentang infrastruktur dan gedung. Pastinya Pak Irwan Adnan lebih paham nih karena pernah menjadi pemimpin di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota, Pak, dan menghasilkan banyak penghargaan dan juga capaian, Pak. Bagaimana mempertahankan itu, Pak? Maksudnya kan kalau dari satu tempat ke tempat lain, apalagi perjalanan karir kalau bisa dibilang dari petugas lapangan, kemudian ketua bidang, pokoknya berstep lah ya Pak, hingga bisa sampai saat ini. Itu gimana mempertahankan capaian-capaian yang ada Pak gitu? Iya, jadi kita membranding diri kita sebenarnya. Ya, brand saya memang itu di teman-teman dari dulu sampai sekarang itu adalah tegas ya. Kemudian saya betul-betul bisa memisahkan pekerjaan dan tugas dan di luar non tugas gitu. Kalau kita bekerja ya harus ada patron yang kita ikuti. Ya, di luar pekerjaan ya kita saudara, kita sama aja kok. Profesional. Ya, saya nggak pernah kepala dinas atau saya kepala badan dan sebagainya, sama aja. Semua orang saya perlakukan sama gitu. Dan saya paling hormat sama orang tua, gitu loh. Berarti kebijaksanaan itu yang buat Pak Irwan Adnan sampai dan saat ini. kita perlihatkan Bu bahwa kita adil di situ, ya. Tetapi setelah itu ya perhatikan juga kesejahteraannya orang itu, ya. Gitu, itu yang paling penting. Saya memang selalu melihat seperti itu terkait dengan yang harus diterima oleh taruhlah PNS kita, baik itu kalau sekarang kan namanya TPP ya. Nah, TPP itu paling atau sangat dibutuhkan oleh birokrat kita. Jangan dipotong-potong gitu. Kalau itu haknya kasih aja semua gitu. Sama dengan RT RW kita gitu kan. Iya, saya yang bisa memastikan RT RW kita itu terbayar operasionalnya pada saat mulai 2019 itu, karena kita sudah capai angka psikologi dari PAD kita 1 triliun lebih. Akhirnya RT RW kita bisa dibayarkan operasionalnya gitu kan, karena PAD kita udah lebih 1 triliun. Nah kalau saya jadi wali kota nanti kemungkinan saya bisa jadikan 2 kali lipat. Amin. Amin Pak. Nggak ada susahnya itu kan, bagaimana kita memperbaiki saja semua elemen-elemen yang harus kita lakukan di situ. Berarti Pak, bagaimana Pak Irwan Adnan bisa meningkatkan penghasilan Kota Makassar, PAD Kota Makassar pada saat menjadi Kepala Bapenda nih Pak? Inovasi. Inovasi. Iya, inovasi, kemudian kerja keras, ya. Kemudian kita perbaiki visi kita dulu. Kita samakan persepsinya dulu semua teman-teman, gitu loh. Berarti ada kaitannya dengan leadership? Harus, ya. Jadi bagaimana kita mengarahkan mereka untuk bekerja lebih baik gitu, ya, bekerja lebih tekun. Kalau ini kita lakukan, motivasinya jelas, nggak usah pakai kerja macam-macam. Kalau kita perbaiki ini penghasilan kita bisa jauh lebih baik, gitu loh. Ya ini terbukti, terbukti. Saya dulu di tata ruang, ya, mulai dari tenaga kontrak dulu ya, sempat tenaga, tapi bukan di tata ruang, di pemerintahan dulu ya, sebelum saya masih ini. Kemudian saya lulus jadi PNS, saya langsung pada saat itu namanya pengawasan pembangunan.
Ya alhamdulillah dulu waktu saya lulus itu saya sudah hampir selesai S2 tahun 98 itu. Jadi staf, kemudian karena mungkin gejolak yang ada di dalam ini untuk melakukan inovasi-inovasi ya saya perbaikilah semua sistem-sistem yang harus kita lakukan. Alhamdulillah naik kepala seksi, pindah-pindah kepala seksi, pindah-pindah kepala bidang, akhirnya menjadi kepala dinas gitu. Nah banyak yang saya lakukan dulu beberapa kali ya kita memastikan bahwa tidak ada bangunan di Makassar ini yang tidak memiliki IMB. Dulu itu ya. Dulu ya. Kenapa harus memiliki IMB? Karena terkait dengan keandalan bangunannya dan bahaya juga kan. Kemudian kita juga mendapat retribusi dari situ walaupun bukan itu yang menjadi keutamaan pada saat itu. Ya kan, kemudian setelah di tata ruang saya menjadi asisten 2. Nah asisten 2 itu lebih banyak lagi koordinasinya. Selain di tata ruang sendiri, kita masuk di KPU-an, kemudian kesehatan, terus masuk juga di pendidikan, ya. Kemudian banyak hal terkait dengan perekonomian kita. Nah disitulah pada saat saya di asisten 2 itu 2015 ya. 2013 saya kepala dinas. Iya, 2015 saya diganti menjadi asisten 2. Pada saat 2013 itu saya sempat menjadi kepala dinas termuda se-Indonesia. Benar. Ya. Begitupun juga dengan asisten. Jadi waktu 2015 saya jadi asisten termuda se-Indonesia karena pada saat itu ya 2015 kan sudah kurang lebih 9 tahun yang lalu ya. Iya. Biasanya kan kalau orang menjabat asisten staf ahli itu sudah mau pensiun biasanya. Biasanya Pak. Iya, biasanya. Tapi beda dengan Pak Irwan. Iya, kalau saya geluti semua. Iya. Nah, alhamdulillah pada saat saya di asisten 2 itu Pak Wali memberikan kepercayaan saya untuk membantu koordinasi di SKPD semua. Nah, salah satunya adalah pada saat itu kita mendapatkan Adipura 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Sampai dengan Adipura ASEAN. Nah, karena kebetulan saya pada saat itu ketua tim pengarah program percepatan. Jadi tim pro ini tugasnya hanya mempush saja program yang ada di SKPD. Kita tidak mengintervensi. Iya. Kita tidak mengintervensi, kita mempush saja bahwa program ini harus jalan. Berarti mengawasi juga ya? Iya. Kita turun langsung lah. Ini kan terkait dengan bagaimana kepedulian kita dan tanggung jawab kita ya diberikan amanah. Ya udah alhamdulillah kita dapatlah itu berturut-turut itu. Kemudian kita dapat juga yang namanya LPPD, ya, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahkan Makassar menjadi ranking 1. Surabaya kalah, bos. Ya, pada saat itu saya dengar-dengar agak-agak ini Ibu Wali pada saat itu kok bisa Makassar kalah kita gitu ya. Tapi itulah kenyataannya. Dan LPPD ini agak sulit ya kita dapatkan karena variabelnya itu banyak sekali. Ada ratusan bahkan hampir kurang lebih 800-900 variabel yang harus kita perbaiki. Kemudian harus di common sense lagi gitu loh. Ya. Nah, alhamdulillah kita merangkak dari puluhan ya urutan kita dulu itu masih kalau nggak salah di atas 30-an lah Makassar itu. Terus kita naik masuk ke 15 besar ya. Kemudian kita masuk lagi ke 10 besar, akhirnya kita masuk ke ranking 1. Terbaik. Dan ini yang membuat Bapak Wali Kota mendapatkan Satya Lencana. Dan kita mendapat Parasamnya Purna Karya Nugraha gitu. Nah, ini penghargaan terbaik yang ada di Indonesia. So kalau pemerintah mau bagus, ini dulu nih yang karena ini kan sama dengan rapor kita ini. LPPD ini sama dengan rapor pemerintah daerah, Pak. Kalau saya melihat beberapa penghargaan ini yang paling top nih. Nggak paling ada berkesan paling top yang harus didapatkan oleh pemerintah daerah. Apalagi ada ratusan variabel yang harus diperbaiki. Iya, dan di sinilah rapornya pemerintah kota sebenarnya. Ya, kalau yang lain-lain itu kalau saya menganggap penting juga, tapi tidak sepenting ini. Lantas bagaimana pemerintah Kota Makassar hari ini, Pak? Menurut Pak Irwan? Alhamdulillah memang sekarang ini mereka merangkak lagi ya, mulai lagi melihat itu. Saya nggak tahu ya kenapa ya pada saat saya lepas dari situ. Ya mungkin masing-masing orang beda ya. Iya. Beda kepemimpinan Pak. Iya, beda cara bekerjanya ya. Sama ketika saya di Bapenda kemarin, 2016 setelah saya di asisten 2, selesai asisten 2, saya masuk di Spenda. Jadi Pak Wali minta pada saya itu tolong bantu saya tingkatkan pendapatan. Saya juga agak sampaikan bahwa kasih yang paling susah.
Oh gitu? Ya. Jadi saya nggak mau kalau yang biasa-biasa. Pak Irwan rasa itu yang paling susah, Pak? Iyalah. Pasti. Daerah, ya? Iya. Pasti itu. Kenapa? Ini apa ya? Kalau kita lihat dengan fondasi rumah, konstruksi rumah, benar. PAD itu tiangnya, Bu. Benar. Gitu loh. Nah kalau nggak punya PAD bagus, bagaimana kita mau laksanakan program? Itu nggak mungkin, itu nonsens itu. Ya. Nah alhamdulillah 2016 Pak Wali bilang bisa nggak bantu ini? Oke siap. Tagline-nya Pak Wali pada saat itu kan 2 kali tambah baik. Iya. Hal yang paling penting, yang paling gampang diukur itu ya PAD. Benar. Kalau infrastruktur nggak bisa diukur, Bos. Iya kan? Iya. Gampang kan melihatnya. PAD-nya di tahun ini sekian, tahun ini sekian. Kan gitu. Gitu cara ngukurnya. Ya, apple to apple ceritanya orang bilang gitu. Ya. Nah, pada saat 2016 saya dapat Dispenda itu 219 miliar. Oke. PAD kita padahal capaian sebelumnya 600 miliar. 2015 600 miliar, 2016 pertengahan bulan 7 masih 219 miliar. 19. Saya masih tekor kurang lebih 400 miliar lebih. Ya tentu pasti saya berpikir ini gimana ini? Sisa 4 bulan, 5 bulan saya harus minimal capai 400 miliar lebih. Nah saya masuk hutan ini. Gimana? Ya akhirnya saya buatlah strategi-strategi yang membuat mereka bisa bekerja semua dengan enak, ya, dengan nyaman, tidak tertekan. Saya memberikan keleluasan kepada mereka, tetapi ada patron, ada aturan yang kita sepakati gitu. Ini nggak boleh dilanggar gitu. Ayo kita kerja, tapi yang satu ini jangan dilanggar gitu. Ya alhamdulillah pada saat itu 2016 selesai 2017, di Desember 2017 alhamdulillah saya dapat 750 miliar. Berarti ada peningkatan 450 miliar dalam jangka waktu 5 bulan. Nah tentu kalau saya sudah dapat 750 miliar, ini kan sudah ada bandrolnya, sudah ada patokannya kan, karena yang kita tarik kan wajib pajak kan. Nah tahun depan ya udah kita naik lagi menjadi 850 miliar. Targetnya naik lagi. Iya, target saya naikkan lagi, kita capai lagi. Capaiannya itu 850 miliar di 2017. 2018 sebenarnya pada saat itu kita sudah capai 1 triliun, sudah hampir capai 1 triliun, itu kurang sedikit, ya. Tapi saya bilang udahlah, ya. Jadi limitnya udah di sini. Iya, oke lah ya, udah lumayan nih dari 200 miliar sampai 950. Nah karena datang KPK mungkin mereka melihat, dan alhamdulillah pada saat saya menjadi pilot project untuk peningkatan pendapatan, ya, jadi ada program KPK pada saat itu dengan Kasatgasnya saya panggil dia Pak Coki, ya, itu beliau itu sangat luar biasa, KPK itu sangat luar biasa. Bagaimana mereka mempush kita, bagaimana membantu kita, ya, supaya pendapatan kita bisa naik. Alhamdulillah pada saat itu kita dapat 2019 itu 1,1 triliun lebih, gitu loh. Keren, keren. Jadi kalau kita hitung cuma 2,5 tahun ini, kita bisa dapat itu. Dibanding sebelumnya masih 600 sekian ya Pak? Nah itulah pada saat akhir-akhir Pak Dhani itu kan sudah tumbuh 1 triliun. Pertama Pak Dhani masuk kan cuma 600-an. Kemudian selesai bisa lebih dari 1 triliun. Berarti tagline 2 kali tambah baik pada saat itu dapat. Terrealisasi. Iya. Itulah bantuan saya untuk Pak Dhani periode pertamanya. Sampai sekarang pun saya bantu. Masih bantu. Iya, karena saya anak buahnya kan. Iya. Dan ini juga maksudnya otak atau ide dari Pak Irwan Adnan juga bisa meningkatkan PAD gitu. Iya, ya Pak, bagaimana saya memperbaiki tim kita, ya, karena kebetulan saya ketua tim pengarahnya dan diberikan kepercayaan. Jadi sebenarnya kalau orang diberikan kepercayaan, ya silakan aja kasih kepercayaannya itu, biarin aja dia berinovasi, ya. Yang penting Anda tahu orangnya memang betul-betul bisa dipercaya gitu. Makanya tagline-nya Pak Kinta kini Pak. sampai saat ini Pak masih menggunakan tagline Pak Kinta dan bahkan balihonya Pak Irwan Adnan itu bisa ditemui di seluruh ruas jalan Kota Makassar, ya. Kita ke Ratulangi ada fotonya Pak Irwan, kemudian kita ke Rapocini paling utama ya di Kecamatan Rapocini, Pak, itu sangat dipenuhi dengan balihonya Pak Irwan Adnan, Pak. Pak, mungkin pertanyaannya Tribuners gitu, apa sih Pak Kinta gitu, Pak? Maksudnya mungkin mereka sudah tahu, tapi untuk lebih jelasnya maknanya seperti apa, Pak? Oke, jadi Pak Kinta itu kan bahasa Makassar kita ini kan tinggal di Makassar, ya.
walaupun kita tidak bisa pungkiri Makassar itu sangat heterogen, tapi bahasa sehari-hari kita kan bahasa Makassar ya. Nah, Pak Kintak itu orang Makassar bilang Pak Bangkai, bikin kaget gitu. Bikin kaget. Bikin kaget ya, tetapi kalau kita sinonimkan dengan bahasa Indonesia itu sama dengan hentakan atau sentakan gitu. Jadi kayak semangat gitu ya Pak? Iya, jadi pada prinsipnya secara psikologi sebenarnya Pak Kintaki itu adalah seruan. Ini kalimat-kalimat imperatif sebenarnya ya. Seruan untuk bekerja. Seruan untuk bekerja dengan cepat ya, kemudian lebih intuitif, lebih peka. Nah, ini sebenarnya. Jadi kita mengajak masyarakat, mengajak birokrat kita untuk bekerja lebih peka, ya, lebih cepat, ya, bisa hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi seruan untuk mengajak, ayo kita beraksi lebih itu. Karena dulu waktu di IMB ya, waktu saya di Tata Ruang, ngurus IMB itu cuma 6 hari. Biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Ya harusnya 12 hari aja, 2 minggu paling lama. Tapi kok sekarang kok heran ya gitu ya, kok lama banget gitu. Nah inilah, padahal kita sudah punya teknologi yang luar biasa gitu. Harusnya dengan teknologi bisa lebih cepat gitu. Ya kan? Nah gitu. Nah, ini banyak lah yang menurut saya masih perlu kita perbaiki. Jadi banyak catatan Pak ya? Banyak ya. Dan hal-hal ini yang menyulitkan masyarakat sebenarnya. Berarti butuh gejolak Pak Kintak ini. Makanya butuh sentakan, ya. Butuh hentakan gitu dengan program-program yang memang real dibutuhkan. Gitu. Real dan nyata di masyarakat bisa dirasakan begitu. Contoh kasusnya tadi seperti maksudnya pengurusan administratif itu butuh waktu 2 minggu bahkan mungkin 1 bulan Pak ya? Kalau saya sih kalau bisa 1 menit kenapa harus 2 menit? Itu prinsip saya selalu dalam bekerja. Ya. Saya suka itu kalau orang datang ke saya ya, kemudian setelah ketemu saya mereka tuh senyum-senyum keluar. Artinya selesai persoalan gitu kan, gitu. Jadi bahagia rasanya gitu bisa membantu masyarakat. Apalagi hal yang bisa kita lakukan tanpa membutuhkan biaya, apalagi tenaga. Ini persoalan tanda tangan 1 detik tanda tangan. Biasanya kita udah lengkap situ daftar ya. Sudah jelas ini persyaratan segala sudah oke nih. Kok susah gitu di tanda tangannya? Harusnya kan itu nggak perlu gitu. Ya bagaimana kita bisa melayani orang lah dengan baik, ya, dengan cepat gitu. Ini juga pertanyaan penting mungkin Pak Irwan. Kan Pak Irwan masih ada 7 tahun nih sebelum masa pensiun. Untuk menjadi ASN Pak. Kenapa meninggalkan ASN sedangkan banyak nih ribuan orang yang mau menjadi PNS Pak? Ya ini mungkin gejolak yang ada di dalam ya. Saya memang itu suka bekerja ya, saya memang suka membantulah orangnya, suka bekerja. Dan kalau saya hanya di itu tadi, kalau cuma di kepala bidang, kepala dinas, asisten, apalagi staf ahli, masih parsial-parsial gitu loh. Tapi kalau saya bisa jadi pemimpin, ya mungkin bisa lebih banyak kebermanfaatan saya untuk warga Kota Makassar gitu ya. Bukan cuma dalam satu sisi aja gitu kan. Bermanfaat untuk kemaslahatan hidup banyak orang. Dan ini yang dibutuhkan. 1.400.000 lebih manusia ini, warga di Kota Makassar ini harus kita perbaiki ya. Harus ya minimal kehadiran saya bisa membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan gitu. Tapi Pak dengan bekal yang begitu banyak nih Pak, segudang prestasi, pencapaian, bahkan sepak terjang dari karirnya Pak Irwan Adnan saat ini kan itu sudah membuktikan nih kinerja Pak Irwan Adnan sebagai seorang pemimpin. Apalagi ketika nanti menjadi wali kota Makassar nih Pak. Lantas untuk menapaki perjalanan ini sampai saat ini Pak, mungkin tantangan apa sih yang paling berat? Memang kita kerja baik aja ya. Kita kerja baik aja, pasti ada saja orang-orang yang tidak bisa kita puaskan secara keseluruhan gitulah. Ya itulah sebenarnya tantangannya di situ. Ya, bagaimana memastikan masyarakat atau warga ini mengetahui pekerjaan kita, peran kita dalam menyelesaikan persoalan. Ya kadang kita sudah lakukan yang terbaik, tapi orang masih menganggap itu gimana ya. Tapi itulah hidup. Itulah hidup. Kita tidak berhenti untuk berusaha, tidak berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Karena kalau saya punya prinsip bekerja itu, saya mau selalu memberikan yang terbaik gitu. Saya nggak mau seperti orang-orang. Saya selalu mau berprestasi gitu. Ya, alhamdulillah dimanapun saya ditempatkan,
ya bisalah dilihat ya hasilnya ya di tata ruang juga seperti apa. Bahkan hasil saya bisa dinikmati orang nih. Makanya termasuk perekonomian Makassar ini bisa lebih, pada saat saya di tata ruang kan kita banyak rubah ini. Banyak kita rubah yang walaupun pada saat itu orang mencemooh. Ya, coba lihat aja ini di sekitar jalan-jalan Onta, Beruang, Serigala, di sana kan sekarang ini sudah ada terjadi degradasi perubahan semacam peruntukan. Yang dulunya permukiman sekarang kan sudah mulai berubah jadi ada jasa perdagangan di situ. Dan ini membangkitkan ekonomi masyarakat gitu. Sudah banyak kafe-kafe Pak ya. Iya, dan ini yang memang tidak bisa dipungkiri dengan perubahan kita. Nah, dulu mungkin ini sekarang kan sudah kelihatan, ya, sudah kelihatan bahwa ternyata di situ salah satu pertumbuhan ekonomi di situ salah satu yang bagus. Boleh ibu lihat ya, di sekitar jalan itulah misalnya. Nah, kemudian di beberapa tempat lain, dan sekarang Makassar kita lihat ini kan memang betul-betul kota jasa dan perdagangan, sehingga memang tumpuan kita di bagaimana ada kolaborasi, ada simbiosis yang kita bangun antara usaha dan masyarakat, pemerintah kota, ya, kemudian pers dan perguruan tinggi kita. Nah, hubungan-hubungan pentahelix ini yang harus kita bangun sekarang, gitu loh. Berarti bukan hanya di lokal nih Pak. Kalau berbicara tentang maksudnya hubungan yang bisa menguntungkan banyak orang, termasuk mungkin pentahelix beberapa elemen tadi yang sudah disebutkan, bagaimana Pak? Mungkin sudah terpikirkankah bagaimana untuk menggait investor nanti kita duduk Pak? Itu pasti. Ya pasti bagaimana kita seperti, karena kalau kita hanya andalkan PAD kita, agak sulit buat kita. Walaupun PAD kita ini sudah di atas 1 triliun, harusnya sih 2 triliun lebih sekarang nih. Kalau menurut hitungan saya. Harusnya kita bisa dapat, dan teman-teman usaha juga sepakat dengan itu. Ya, agak sulit kita melakukan hentakan-hendakan kalau pendapatan kita masih rendah. Ya, bagaimana kita mau mengkolaborasikan dengan masyarakat? Iya toh? Bagaimana caranya gitu? Kita mau buat program-program yang betul-betul bagus gitu, tapi kalau keuangan kita nggak ada, mau dapat dari mana? Ya, jadi saya kira ini yang penting, banyak ahli kita di tingkat-tingkat perguruan tinggi, bisa kita minta bagaimana mereka ya memberikan solusi buat kita, ya, kemudian kita kombinasikan dengan program yang akan kita jalankan nanti, ya, bagaimana komunikasi kita bangun dengan teman-teman usaha untuk membantu kita, karena kalau pemerintah sendiri akan kewalahan, kita butuh mereka. Benar. Ya, jadi sekali lagi Makassar ini kota jasa dan perdagangan. Ya. Kemudian kita ditopang hampir 92% dari pajak. Jadi coba bayangkan 92% penghasilan asli dari kita dari pajak. Kalau retribusi termasuk sampah dan sebagainya itu hanya 3%. Apalagi perusahaan-perusahaan daerah. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Apakah perusahaan-perusahaan daerah kita ini sudah bagus dalam memberikan kontribusi terhadap PAD kita? Kan begitu. Gimana untuk memperbaiki itu, Pak? Ya, semua di sini nih. Sudah ada semua. Sudah ada ya, Pak. Itu rahasia ya, Pak. Pokoknya komunikasi terjalin terus ya, Pak, dengan maksudnya mitra yang ada. Iya. Itu penting juga. Kita kan bukan Superman, Bu. Nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa dipikir sendiri. Jadi harus open mind gitu loh. Di situ hakikatnya pemerintahan juga gitu. Kalau pemerintah bekerja sendiri, berpikir sendiri, orang Makassar bilang, "Erona pinanjari, ai susah Pak." Oke. Tenan narima do cadi, ai pace. Aduh, orang bilang. Artinya apa tuh? Sorry, oh iya, kan kita orang Makassar ini ya, jadi istilah-istilah itu biasa kita dengar. Kalau nggak terima kritikan, nggak terima masukan, ya susah juga itu. Gitu kan gitu, itu prinsipnya di situ. Oke, gitu ya. Nah, itu kan tadi secara teknis nih Pak, bagaimana mungkin mengembangkan Kota Makassar, bagaimana perjalanan Pak Irwan Adnan sudah mengembangkan, meningkatkan Kota Makassar hingga hari ini Pak. Lantas mungkin menjadi pertanyaan Pak, adakah komunikasi-komunikasi yang terjalin antara Pak Irwan Adnan dengan mungkin partai-partai politik, mungkin menjelang Pilkada 2024, dan seperti apa Pak progresnya? Iya, tadi saya minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak, iya. Iya, alhamdulillah. Komunikasi kita dengan partai kita sudah lakukan, tinggal diintensifkan saja. Dan saya kira waktunya bulan ini yang harus kita lebih intensifkan lagi ya, karena pendaftaran di bulan 8 nanti ya. Dan itu kita sudah lakukan, jadi
udah ada beberapa partai yang kita lakukan komunikasi, ya, baik itu PAN, Hanura, Demokrat sendiri, PKS, ya, kemudian PDIP juga saya sudah daftar dengan PKB, ya, Nasdem juga saya akan melakukan komunikasi, misalnya seperti itu. Ya, alhamdulillah penerimaan mereka baiklah, ya, tinggal bagaimana. Disambut baik ya Pak? Iya, bagaimana intensifnya aja gitu. Iya, berarti akan gencar dilakukan selama nanti 1 bulan ke depan gitu. Iya, harus begitu. Gimana kalau dengan mungkin bagaimana memasifkan dukungan dari warga Turatea, mungkin khususnya yang ada di Kota Makassar nih Pak, untuk memenangkan kontestasi Pilkada 2024? Alhamdulillah, saya memang kebetulan ketua KKT, ya, ketua Kerukunan Keluarga Turatea untuk Kota Makassar, dan ini kita bentuk baru kurang lebih 2 tahun. Ya, dan alhamdulillah saya ketuanya yang pertama. Memang salah satu yang memberikan dorongan itu salah satunya memang saya. Untuk ada komunikasi. Ada perubahan. Kenapa? Karena dulunya KKT kita ini rentang kendalinya jauh gitu. Ya, kebetulan orang-orang tua kita dulu mungkin belum terpikirkan di situ. Nah, sekarang alhamdulillah sudah lebih baik, ya, dan dukungan mereka ini alhamdulillah sangat luar biasa. Ya, hampir semua kecamatan kita sudah bangun komunikasi dan sudah terbentuk di tingkat kecamatan. Nah, saya juga itu ketua IKA, ya, IKA di SD. Iya, SD Mangkura untuk tahun 84. Kemudian saya juga ketua IKA di ketua alumni di SMAPAT, SMA 4, yang namanya Forsmapat. Karena di SMAPAT itu ada 2 ikatan alumni, ya. Kemudian di kampus juga saya ketua IKA jurusan Departemen Administrasi Negara. Gitu. Jadi masih aktif lah berorganisasi. Masih semua. Ya, semua maksudnya apapun yang menjadi untuk menambah ilmu pastinya Pak. Tadi juga senang bekerja, senang menimba ilmu pastinya. Untuk organisasi-organisasi non formal pun seperti di teman-teman motor, hampir semua jenis motor karena memang saya hobinya naik motor. Keren Pak. Gitu. Jadi apapun pokoknya hobi, skill, ilmu pokoknya selalu di-upgrade oleh Pak Irwan Adnan ya Pak. Bermanfaat harus juga bermanfaat. Dan pastinya akan berbagi kepada masyarakat Makassar Pak. Untuk itu siap menjadi wali kota Makassar Pak. Amin, insyaallah. Harus itu. Sebagai closing statement Pak Irwan Adnan, kita mau mendengar closing statement mungkin juga harapan dari Pak Irwan untuk kepada masyarakat Makassar. Boleh. Untuk lebih mengenali lagi Pak Irwan Adnan mungkin istilahnya, silakan Pak. Iya, terima kasih ya. Sangat menarik sekali bincang politik kita sore hari ini. Saya akan menutup dengan satu apa yang saya pahami, bahwa saya udah catat nih. Baik, silakan saya Pak. udah catat bahwa menurut saya kehidupan yang tidak pernah kita pertaruhkan, ya, maka tidak akan pernah kita menangkan. Baik. Itulah. Jadi hidup ini memang adalah perjuangan. Benar. Harus diarungi struggle ya. Dan sepertinya hidupku selalu begitu, Bu. Berjuang terus. Berjuang terus. Apalagi berjuang untuk warga Makassar, Pak. Ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat lah. Amin. Sebaik-baik manusia kan adalah mereka yang bermanfaat bagi banyak orang, Pak. Iya. Terima kasih Pak Irwan Adnan. Closing statement-nya sangat menggugah nih perasaan Pak. Semoga juga Tribuners bisa merasakan seperti itu, dan juga semoga informasi yang kita bagikan, perbincangan singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan tentunya untuk lebih mengenal Pak Irwan Adnan bisa langsung hit up ke sosial media kali Pak ya, melihat aktivitas apa saja mungkin yang sedang dilakukan. Silahkan follow pakintaki.media. Baik, pakintaki.media untuk informasi lebih lengkapnya mengenai agenda apa saja mungkin, atau program apa yang lagi berjalan nih Pak ya oleh Pak Irwan Adnan. Terima kasih Pak, sehat sukses selalu, semoga apa yang diharapkan bisa terwujud Pak. Amin. Menjadi wali kota Makassar Pak. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini menyaksikan Ngobrol Politik. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat, dan juga terima kasih, jangan sampai lupa untuk menyaksikan program lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu saya Fiorena Jeretno mewakili Pak Irwan Adnan dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.